days stay. Where we said in the Bible here, at least the three elements takes number 4. Testing, preparation, and training, period. Kita telah mempelajari tentang 7 ritual perayaan. Terakhir kali saya telah memberi tata cara. Apakah saudara mengingatnya tentang tata cara? Sekarang hari ini kita akan mempelajari sedikit lebih detail karena itu sangat penting bagi kita sebagai umat Kristen. Jadi, pelajaran selanjutnya adalah sangat sederhana tapi sangat menarik bagi kita semua. Pelajaran yang ke-9 mengapa harus anak domba dipelihara selama 4 hari. Ini pertanyaan yang menarik di sini. Saudara ingat di pelajaran yang terakhir, Israel harus pergi ke pasar untuk membeli anak domba di hari apa? 10 Januari. Itu di 10 Januari untuk membeli seekor domba yang ukurannya sesuai dengan porsi keluarga karena dagingnya harus sepenuhnya dikonsumsi secara keseluruhan, yaitu saat di malam hari. Tanggal 10 Januari, yang dimana di hari mereka harus menyimpan anak domba itu hingga pada kapan? Hingga pada tanggal 14 Januari. Yang dimana itu ada sekitar 4 hari. 4 hari. Kita sudah pelajari ini yang dimulai tanggal 10 Januari jatuh di hari Minggu menurut penanggalan kita. Di 14 Januari harusnya di hari apa? Ya, hari Kamis. Di manakah Alkitab mengatakan ini? Di Keluaran pasal 12 ayat 3 dan 4. Keluaran 12 ayat 3 dan 4 mengatakan, pergilah ke pasar dan mengambil seekor domba. Apa kualifikasi untuk domba persembahan? Ingat, 1 tahun, jantan, dan tidak bercacat. Ingat itu? Jadi saudara menuliskannya lagi, menulis ulang kembali, tidak bercacat, dengan kata lain, sehat sempurna, dan jantan berumur 1 tahun. Dan semuanya itu melambangkan Tuhan Yesus Kristus. Dengan kondisi seperti itu, engkau pelihara anak domba itu selama 4 hari.
Mengapa 4 hari? Di sini 4 hari itu adalah angka 4. Angka 4 berarti di dalam Alkitab, di dalam sejarah Israel, angka 4 berarti masa ujian. Selalu menggunakan angka 4 dalam sejarah Israel di Alkitab. Dan juga angka 4 menandakan ujian dan apa? Persiapan. Nomor 4. Dan juga menandakan pelatihan. Setidaknya 3 elemen mengandung arti dari nomor 4 ini: ujian, persiapan, dan masa pelatihan. Selalu nomor 4 menyiratkan hal ini. Saya akan memberikan beberapa contoh di dalam Alkitab. Contoh di dalam Alkitab sehubungan dengan nomor 4. Pertama adalah pada 400 tahun perbudakan di Mesir. Selama 400 tahun, setelah 400 tahun, apa yang terjadi? Mereka dibebaskan dari tahanan dan menetap di padang gurun selama berapa tahun? 40 tahun. Ada di padang gurun. 40 tahun di padang gurun. Banyak angka 40. Lihat, di dalam kehidupan Musa, saudara tahu 40 tahun ada di mana? Di dalam keluarga kerajaan. Dia adalah seorang pangeran dan mengambil pendidikan yang tinggi. Karena pendidikan tersebut dan pelatihan kepemimpinan, dia memenuhi syarat untuk menulis dari Taurat Musa. Maukah saudara menulisnya? Tuliskan semua informasi tersebut, karena itu mendidik pelatihan kepemimpinan. Musa dapat menerima pesan dalam Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, semua tulisan yang sangat dibutuhkan ini, keterampilan untuk menulis pesan-pesan, dia mampu melakukannya. Tetapi untuk membuatnya rendah hati, setelah itu apa yang terjadi? 40 tahun di padang gurun, kehidupan di padang gurun membuat menjadi rendah hati. Dan pelayanan yang nyata terjadi juga 40 tahun. Itu menunjukkan angka 4 di dalam kehidupan Musa. Saya percaya satu atau cara yang lain bahwa nomor 4 akan berlaku di dalam kehidupan saudara secara baik. Angka 4, saudara melihat di dalam 4.000 tahun dari
Perjanjian Lama Old Testament period. From the fall of yang Adam, dimulai dari kejatuhan Adam the hingga of Jesus. kelahiran Tuhan Yesus. From the fall of Adam, Kejatuhan Adam hingga kelahiran 4,000 Yesus berlangsung 4.000 tahun. Saya berikan contohnya lagi. Jesus. Before he took Yesus public, sebelum melakukan pelayanannya, he fasted dia berpuasa selama berapa hari? 40 days. 40 hari. 40 days fasting. 40 hari berpuasa. Of Jesus. Yesus, Preparation. dia menyiapkan Prepared for untuk the upcoming pelayanan yang akan ministry. datang. Now, after his crucifixion, Setelah penyalipannya dan kebangkitan, Yesus butuh 40 hari before his sebelum kenaikannya. see, crucifixion, Penyalipan, resurrection, kebangkitan, and dan setelah itu 40 hari sesudahnya before his sebelum ascension. dari kenaikannya. Now, Sekarang he spent dia menghabiskan 40 days. 40 hari, He gave his dia memberi murid-muridnya 5 times 5 kali of the tentang Great Commission. amanat agung. He gave Dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya his disciples 5 5 times. kali. Not only that, Tidak hanya itu, proving himself membuktikan dirinya I bahwa Yesus am the adalah Son of God. anak Allah. Let me say again. Saya katakan lagi, 40 days, selama 40 hari himself that dia membuktikan bahwa saya adalah he is the anak Son of God. Allah. Right after his Tepat setelah kebangkitannya, Romans chapter di dalam 1 Roma verse 4. pasal 1 ayat 4. Romans chapter 1 Roma verse 1 ayat 4 recorded that mencatat bahwa setelah kebangkitannya, he proved himself dia membuktikan dirinya bahwa dia adalah anak Allah. okay? Romans chapter Itu ada di Roma 1 ayat 4. So he Jadi dia mengambil 40 40 hari itu as an sebagai kesempatan opportunity to prove untuk himself membuktikan dirinya that he is the adalah anak Allah and dan also juga memberikan instruction pesan commission amanat to his agung disciples. kepada murid-muridnya. Pergi keluar dan beritahu kepada orang-orang tentang aku. That means that Yang berarti tentang me as saya the Son ini of God adalah sebagai anak Allah go yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara. and now Dan sekarang here mati di sini tell the people about memberitahu orang-orang tentang penyalipan saya, tentang kebangkitan saya, dan kenaikan saya, and later he dan kemudian dia berkata, kedatangan saya yang kedua. okay all this Semua ini out and tell the people pergi keluar dan beritahukan kepada orang-orang. Great Commission Itu adalah pesan amanat agungnya. Berapa kali? 5 times 5 kali. 5 times now even Bahkan saya memberi in the life saudara satu lagi contoh tentang kehidupan Paulus. Paul's life he was born Paulus lahir pada tahun 5 sesudah Masehi. he became a Christian Dia menjadi Kristen pada tahun yang that means that he was a ke-35. Itu artinya dia berusia 30 tahun. Kemudian di tahun ke-45 dia berumur 40 tahun. he began to Dia start memulai his pelayanan full penuh waktu secara
resmi di gereja Antioquia. Itu adalah pelayanan penuh waktu yang dimulai pada usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun. Mengerti sekarang? Mari kita kembali ke sini. Di dalam kitab Imamat, pasal 22, ayat 21 sampai 24, Imamat pasal 22 ayat 21 sampai 24 dijelaskan lebih rinci tentang apakah arti yang tidak bercacat ini. Tentang tidak bercacat dijelaskan lebih detail di sini. Dijelaskan jika anak domba buta tidak ada masuk kualifikasi. Patah tulang, patah kaki tidak masuk kualifikasi. Tertulis di sini secara detail. Apapun yang terpotong, saudara tahu ada yang terpotong ekornya atau terpotong jarinya, dan dimanapun itu tidak masuk kualifikasi. Penyakit apapun, masuk angin, pilek, jenis-jenis penyakit kulit, jika terlalu tua atau terlalu muda, tidak berusia 1 tahun, atau jika itu tidak betina, memeriksa jenis kelaminnya untuk berapa hari diperiksa? Selama 4 hari. Jadi sekarang di Imamat 22 ayat 21 sampai 24 menjelaskan lebih detail tentang kualifikasi anak domba. Izinkan saya bertanya, mengapa anak domba harus di bawah kualifikasi tersebut? Yang kualifikasinya jantan, berumur 1 tahun, dan tidak bercacat. Mengapa? Kualifikasi tersebut adalah gambaran dari Yesus sendiri yang akan datang ke dunia ini sebagai 100% manusia yang mati di kayu salib. Namun begitu, Yesus yang 100% manusia tidak ada dosa. Tidak ada dosa sama sekali. Yang tak berdosa. Dikatakan di sini 2 Korintus pasal 5 ayat ke-21, 1 Petrus pasal 2 ayat 22, dan 1 Petrus pasal 1 ayat 19. Semua referensi ini mengatakan bahwa Yesus adalah tak berdosa. Yesus tidak berdosa. Dia adalah 100% manusia, tetapi tidak berdosa sama sekali. Setidaknya saudara sebagai seorang pendeta, ingat 3 referensi Alkitab ini dari perkataan Paulus dan Petrus. Sekarang saya ulangi lagi,
Yesus yang akan datang ke dunia ini di masa depan, dari mulai masa itu, berapa tahun kemudian terjadi? Di waktu Musa adalah 1500 sebelum Masehi, sebelum Yesus datang. Jadi dari waktunya Musa saat Paskah dilakukan, Yesus sedang memberitahu pada umat Israel, saya di saat itu, Allah Jehovah, Allah Yahweh, berbicara kepada Musa. Allah Yahweh adalah Yesus. Allah Yahweh berbicara kepada Musa, katakanlah kepada rakyatmu bahwa saya akan datang di dunia ini sebagai 100% manusia yang tanpa dosa dan akan mati di kayu salib untuk dosa-dosamu, untuk mengajarimu tentang siapakah saya. Engkau harus melakukan tata cara anak domba Paskah. Mulai dari saat itu, itulah yang kita sebut dengan perayaan perjamuan Paskah. Selama 1500 tahun yang dimulai dari sekarang, itu adalah perjanjian yang kekal. Yesus mengatakan itu kepada Musa, engkau umat-umatku, kalian harus melakukan ini selama 1500 tahun sampai saya akan datang ke dunia ini. Jadi itulah yang saya sebut dengan pendidikan, pelatihan, merasakan pelatihan sampai Yesus yang sebenarnya datang untuk 1500 tahun. Jadi Yesus menjaga peringatan kepada umat Israel jika melewatkannya atau tidak melakukannya secara teratur setiap 1 tahun sekali. Setiap 1 tahun sekali, ketika waktunya tiba, engkau harus melakukannya. Tetapi sangat penting engkau pergi ke pasar untuk membeli dan ambil anak domba sesuai dengan persyaratan tersebut. Jika engkau tidak melakukannya, saya akan memberikan hukuman. Tetapi sebenarnya, engkau melihat dalam sejarah Israel pada era perjanjian lama, orang-orang Israel telah gagal dalam mematuhi hal itu, amanat agung. Mengapa? Karena umat Israel adalah jenis gambaran dari umat Kristen perjanjian baru. Dengan penerapan yang sebenarnya dalam sejarah perjanjian lama, umat-umat Israel menunjukkan kepada kita, yaitu kekristenan di dalam perjanjian baru. Umat Kristen perjanjian baru akan melakukan hal yang sama seperti umat-umat Israel di perjanjian lama. Jadi periode gereja selama 2000 tahun di masa perjanjian baru, umat Kristen tidak lebih menghormati Yesus lagi. Mereka tidak menghormati Yesus lebih lagi.
menurut dari pengajaran Alkitab. Banyak umat Kristen yang tidak mengerti, bahkan menolak 100% keilahian Yesus. Kita sebut mereka umat Kristen yang sesat. Bahkan hari ini, banyak yang disebut umat Kristen tidak menghormati, menghargai Yesus lebih lagi. Jadi kita akan bahas lebih detail nanti. Sekarang di sini, mengapa anak domba harus disimpan selama 4 hari? Maka apa jawaban saudara? Saya sudah katakan tadi. Jadi, semoga Tuhan memberkati saudara. Berdasarkan dari ajaran ini, kita akan mempelajari lebih detail di dalam pelajaran ke-10.